Ini saya akan membahas soal nomor 6 tentang kepemilikan timbal balik. Nah, di sini soalnya P memperoleh 80% kepemilikan S seharga $180.000. Jadi di sini cost of investment-nya 180.000. Kemudian kita mencari implied value dengan cara 180.000 dibagi 80%, ketemu 225.000. Akuisisi ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2020. Ekuitas S terdiri dari modal saham 50.000 dan saldo laba 150.000. Di sini common stock 50.000, return earning-nya 150.000 jika di total adalah 200.000. Selisih antara nilai buku investasi dan nilai wajar aset NITO dialokasikan ke paten yang memiliki umur manfaat 5 tahun. Karena ada selisih 25.000, maka dialokasikan ke paten yang memiliki umur manfaat 5 tahun. Kemudian informasi selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2020, S membeli 20% kepemilikan P dengan harga $100.000 ketika ekuitas P sama dengan nilai wajar. Jadi S mengakuisisi 20% P ini, cost of investment-nya 100.000 dan kepemilikannya 20%. Karena nilai ekuitasnya sama dengan nilai wajarnya, sehingga tidak ada excess value. Kemudian, S menjual tanah kepada pihak luar seharga 7.000. Tanah tersebut diperoleh dari P dengan harga 4.000. P memperoleh tanah tersebut awalnya dengan harga 2.000. Sehingga di informasi ini kita dapat mengetahui jika ada transaksi intercompany, yaitu penjualan land secara downstream. Nah, kemudian ada dua gain. Gain yang pertama ini adalah 2.000, yaitu selisih dari tanah yang diperoleh itu memperoleh awalnya kan 2.000, lalu naik menjadi 4.000 sehingga terdapat gain sebesar 2.000. Kemudian gain untuk terjual ke pihak luar yang dia beli 4.000 terjual 7.000, maka ada gain sebesar 3.000. Kemudian di sini saya menggunakan metode treasury. Nah, cara menghitungnya yaitu pertama kita harus mencari separate earnings dulu. Rumusnya itu penjualan atau sales itu dikurangi sama beban-bebannya. Untuk PTP, sales-nya diketahui di worksheet sebesar 140.000. Kemudian kita kurangi dengan COGS sebesar 80.000 dan other expense sebesar 10.000, sehingga ketemu separate earnings untuk PTP 50.000. Sedangkan untuk PTS, sales-nya di worksheet diketahui 100.000, kemudian ada gain online yang dari atas ini sebesar 3.000 itu ditambahkan, kemudian dikurangi COGS 55.000 dan dikurangi other expense 5.000, sehingga ketemu separate earnings sebesar 43.000. Kemudian untuk PTS harus ditambah dulu dengan dividen income S sebesar 4.000. 4.000 ini berasal dari kepemilikan 20% dikali 20.000 dividen yang diketahui di worksheet, sehingga totalnya menjadi 47.000. Kemudian di PTS, karena ada amortisasi paten, yaitu 25.000 dibagi 5 tahun umur manfaat, sehingga per tahunnya amortisasinya sebesar 5.000. Sehingga amortisasi paten ini mengurangi 47.000 dan jumlahnya menjadi 42.000. Kemudian untuk PTP, realized gain of land ini harus ditambahkan dulu dengan 2.000 gain transaksi land yang downstream tadi. Sehingga ketemu jumlah sementara untuk PTP sebesar 52.000 dan PTS 42.000. Kemudian terdapat alokasi ke P karena P ini memiliki S ini mengakuisisi P ini mengakuisisi S
sebesar 80%, sehingga dia mendapat alokasi sebesar 42.000 dikali 80%. Jadi ini ditambahkan, sedangkan untuk bagi PTS, 33.600 ini menjadi pengurangnya. Untuk PTS, 42.000 dikurangi untuk alokasi ini 33.600, maka sama dengan 8.400. 8.400 ini merupakan NCI expense. Kemudian setelah ada perhitungan alokasi dari P, kita akan mengeliminasi dividen, yaitu sama dengan dividen income di sini sama dengan 4.000, sehingga ketemu laba konsolidasinya 81.600. Kemudian kita menghitung saldo investment in S. Saldo awalnya yaitu 180.000, dapat dari sini. Kemudian income from S 33.600 dan dikurangi dividen. Dividennya itu 80% atau kepemilikan P ke S dikali 20.000 sehingga ketemu jumlah 197.600. Kemudian kita disuruh untuk mengisi worksheet yang masih kosong. Nah, di sini yang masih kosong yang pertama itu ada income from S. Income from S ini 31.600 dari ini kan tadi terdapat alokasi ke P sebesar 33.600. Kemudian dikurangi sama laba dividen kita 4.000, dan karena transaksi intercompany tersebut merupakan transaksi downstream, maka kita harus menambahkan lagi sama realized gain of land sebesar 2.000. Sehingga ketemu hasilnya sebesar 31.600. Kemudian income from P atau dividen income yang sudah kita hitung di sebelah tadi sebesar 4.000. Kemudian gain online atau keuntungan penjualan ke pihak luar sebesar 33.000. Kemudian net income. Net income ini dijumlahkan semua sehingga ketemu 81.600 dan 47.000. Kemudian untuk investment in S, kita sudah hitung di sebelah tadi, tinggal kita masukkan 197.600. Kemudian nilai investment in P juga sudah diketahui di soal sebesar 100.000. Kemudian total asetnya itu kita tambahkan menjadi 717.600 dan untuk PTS 336.000. Kemudian return earning-nya yang dari atas ini kita masukkan lagi ke bawah. Kemudian kita ketemu total liabilities ditambah other equities-nya untuk PTP 715.600 dan untuk PTS 306.000. Kemudian kita masuk ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama yaitu eliminasi investment in P, yaitu jurnalnya treasury shares pada investment in P sebesar 100.000. Kemudian yang kedua, income from S. Jurnalnya adalah income from S, di debit dan dividen income. Income from S-nya 31.600 dari worksheet tadi, dividen income 4.000 juga dari worksheet, kemudian dividen S 16.000 dan selisihnya masuk ke investment in S. Kemudian yang ketiga, eliminasi ekuitas S, yaitu jurnalnya common stock 50.000, return earning S beginning 150.000, paten 25.000, kemudian di sisi kredit ada investment in S 180.000 dan selisihnya masuk ke NCI equity sebesar 45.000. Jurnal yang keempat adalah jurnal NCI expense. NCI expense
Ini jurnalnya adalah NCI expense di sebelah kredit, kemudian di debit, kemudian kreditnya dividen S dan NCI equity. Ini juga udah kita cari di samping. Kemudian nomor 5, untuk realized profit line, kita bikin jurnalnya. Jurnalnya return earning beginning pada gain on sale 2000. Kemudian amortisasi paten itu operating expense pada paten sebesar 5.000. Setelah kita menjurnal, maka kita input ke adjustment and elimination sesuai dengan tempatnya. Setelah itu, kita melakukan penghitungan untuk consolidate financial statement. Lalu ketemu consolidated net income sebesar 81.600. Ketemu lagi ending return earning-nya 481.600. Kemudian untuk total asetnya 776.000. Untuk return earning-nya masih sama 481.600 dan total liabilities dan other equities-nya 744.000. Terdapat di sini pengerjaan saya tidak balance, terdapat selisih 32.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Ya, silakan yang ingin berkomentar atau ingin menanyakan. Alida. Ya, silakan Mbak Kristina. Ya. Untuk yang tadi realize online-nya itu pakai metode cost kamu ya? Iya. Iya, soalnya aku pakai equity. Iya, terus ini Pak. Ya, silahkan. Itu yang gain on sale offline-nya itu yang P, yang 2.000 tidak dimasukin di separated income ya? Oh, bentar. Yang ini. Iya, yang realize itu. Bukannya tetap masuk di separated income ya? Oh ya, sebentar ya. Ada lagi sambil saya menjawab, ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Lagi silakan. Izin bertanya, Alida. Iya, Ruth. Boleh lihat nggak tadi income from S-nya berapa? Ini ya? Income from E deh. Itu 33.600 itu kan dari alokasi itu. Ya. Nah, itu apakah 33.600 saja atau ikut dikurang 4.000 ya yang eliminasi dividen? Oh, dikurang ini. Oh, gitu. Oke. Sebentar ya, Ruth. Makasih pertanyaannya. Untuk Adnan, aku mau jawab. Jadi tuh, aku tuh yang 2000 ini. Kemarin tuh lihat yang kita semester lalu, yang sama Budiah, karena kalau downstream itu realize-nya harus ditambahkan.
Lalu Pak, apakah itu benar? Saya juga kurang tahu untuk materi ini. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi dari Mbak Alida yang mau disampaikan? Untuk pertanyaan Ruth, belum Pak, sebentar. Kalau yang untuk Adnan, seperti itu Pak. Saya juga kurang tahu itu benar atau enggak. Kalau Mas Adnan bagaimana? Yang eliminasinya yang 2000 itu? Coba lihat di kertas kerjanya yang gain online. Kalau kita untuk apa? Pembuatan kertas kerjanya menggunakan equity ya. Jadi untuk yang kertas kerjanya P menggunakan equity ya metodenya. Kemudian untuk yang kalau ada kepemilikan yang kecil-kecil yang 10% atau 15% kita pakai cost pencatatan yang apa di investor yang bersangkutan ya. Investor yang punya 10% atau 15% pakai cost. Tetapi kalau yang induknya pakainya equity. Seperti itu ya. Yang untuk yang menjadi fokus di pembahasan kita ya. Coba sehingga menjadi bagaimana mestinya kalau metode equity di P-nya menggunakan metode equity harusnya bagaimana tuh untuk eliminasi yang 2000 realize gain-nya land. Dia menambah investment in S-nya ya Pak. Debitnya investasi S ya. Pas. Ya Pak. Iya, coba diperbaiki Mbak untuk apa? Eliminasi yang realize gain debitnya, kalau yang debitnya ke retain earnings itu kalau metode apa? Metode biaya ya, metode cost ya. Kalau menggunakan equity debitnya ke investment in S ya. Baik, Pak. S. Nah, nanti berarti untuk hitung-hitungan saldo investment in S-nya disesuaikan ya. Oh iya Pak. Ya, saldo investment in S akhir berarti coba nanti tinggal disesuaikan saja ya investment in S-nya. Oh, coba dilihat di worksheet-nya kayaknya udah betul ya. Nah, itu investment in S-nya sudah. Oh iya Pak. Kemarin saya ubah ininya dong. Ya, sudah betul. Di sininya belum, iya Pak. Kemudian untuk jawaban Ruth, ini tuh aku lihat di buku halaman 8 itu untuk ini 4.000 ini nggak dimasukin Ruth, jadi cuman yang dimasukin ke alokasi KP. Kalau alasannya saya kurang tahu gitu Pak. Iya, seperti itu ya kalau untuk yang hitung-hitungan di P ya. Jadi yang alokasi dari S ya sesuai dengan income-nya S yang sudah disesuaikan dengan ada tambahan dividen, kemudian penyesuaian amortisasi ya. Kemudian sekian persen untuk P, kemudian di P nanti ada penyesuaian untuk dividen yang diberikan kepada S ya. Ya seperti itu yang di buku ya. Baik. Udah lagi silahkan. Ada lagi? Kalau untuk yang tidak balance tadi, saya belum cek ya apakah itu akan ada kemungkinan salah juga di apa saldo di pembukuan P-nya ya. Coba kalau disesuaikan saja itunya Mbak di pembukuan P, coba yang cash-nya coba disesuaikan saja. Ya, cash-nya diperbaiki supaya agar balance ya Pak. Iya, yang di pembukuannya P. Yang belum balance kan di P kan? Iya Pak. Coba Berarti cash-nya dikurangi. itu saja, cash sama dengan yang total liability, equity dikurangi akun receivable, inventory gitu. Pakai rumus saja cash-nya. Bagaimana Pak? Yang cash yang 67 itu angkanya Ya. diganti saja pakai sama dengan
tulis saja sama dengan klik yang itu jumlah total equity, total kreditnya paling bawah. Lagi yaitu sama itu dikurangi minus yang itu apa, akun receivable, jumlah akun receivable, minus bawahnya lagi minus 110 dulu, minus 27 minus 197. Ya sudah, enter. 65 apakah sudah balance? Di paste Belum, Pak. balance. Kemudian di kanan di konsolidasiannya Iya, Pak. apakah sudah balance? Belum. Kalau yang S kalau yang pembukaan S kan sudah balance ya. Di pembukanya apa? Aset 336. Oh, ini yang ini Mbak, yang Belum, Bang. S-nya juga disesuaikan Mbak apa? Jumlah cash-nya supaya balance. Cash-nya S juga dengan cara yang sama dengan ya. Kurang satu lagi Mbak, yang apa, investment in pay belum masuk tadi ya? Oh iya. Kurangi lagi investment in pay yang 100.000. Sudah, Pak. Sudah. 744 dan 744. Ya. Baik ya. Ya, karena tadi ada tidak balance di pembukuan P dan S sehingga konsolidasinya menjadi tidak balance. Nah, mestinya kalau yang di pembukuan P dan S sudah balance, harusnya di konsolidasi menjadi balance ya. Ya nanti kalau mengerjakan ya yang dari apa latihan-latihan dari bahan aja, dari workbook, nanti kalau ada yang tidak balance mungkin dicek dulu ya di pembukuannya P dan S apakah sudah balance apa belum ya. Kalau memang belum, itu berarti masih ada kesalahan ya. Ya kemungkinan soalnya belum divalidasi, belum dicek ya, sehingga masih ada angka-angka yang belum pas. Nah, nanti itu saja ya yang kita pakai untuk penyesuaian, yang saldo cash-nya saja ya. Cash-nya kita untuk disesuaikan saja. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, jika tidak ada, terima kasih teman-teman yang udah bertanya sama memperhatikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kemudian